Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Sahabat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Pada kesempatan ini yaitu kita akan menjelaskan yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, kalimat yaitu mengesahkan Allah Ta'ala baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma wa sifatnya. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sang pencipta, yaitu dalam hal rububiyah. Tetapi perbedaan antara seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dengan seutuhnya, yaitu di bab al-uluhiyah. Orang musyrik, orang kafir zaman dahulu, mereka mengakui Allah sebagai Rabb-nya, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Sebagian ulama membagi tauhid ini yaitu ada 3 macam. Pertama, tauhid rububiyah, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita mengupas pada tauhid yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan, menghidupkan makhluk Allah dan mematikan makhluknya, dan masih banyak perbuatan-perbuatan Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satu pencipta pun kecuali Allah. Maka Allah sendiri mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang memberi rezeki. Maka kita sebagai manusia yang diberi akal sempurna, maka jangan takut akan kehilangan rezeki. Karena binatang melata pun Allah kasih rezeki. Dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Maka itu adalah hak Allah, hak prerogatif Allah. Allah menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari, maka itu adalah kehendak Allah. Satu pun makhluk Allah tidak ada yang sanggup untuk mengatur ini. Dan kekuasaan Allah termasuk adalah menghidupkan dan mematikan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanyalah kepada Allah kamu dikembalikan. Maka tauhid jenis ini juga diakui oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Dari ayat ini jelas bahwa mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sebagai yang mengatur alam semesta ini, maka orang kafir mengakuinya. Maka pembedanya yaitu di tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diperintahkannya. Karena itu semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Seperti kita berdoa, rasa takut dan tawakal, meminta pertolongan, meminta perlindungan, baik ibadah yang secara lahiriah maupun ibadah yang tidak diketahui yaitu dengan hati, maka harus seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah kita sholat hanya kepada Allah. Kita zakat niatkan kepada Allah. Ibadah hati seperti khauf,
rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku perkenankan bagimu. Allah kabulkan doanya apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai rasa takut, maka ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Takut yang seperti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Misal, kita berjalan di tempat yang sunyi. Di sana kabarnya yaitu angker. Kemudian kita mempunyai rasa takut kepada hal gaib, maka ini ketakutan yang tidak didasari dengan ilmu. Tetapi bagaimana kalau ketakutan secara manusia? Misalkan di sana ada binatang buas, maka kita boleh takut karena ketakutan itu nampak khawatir akan diterkam oleh binatang buas. Maka ketakutan ini adalah ketakutan secara manusiawi. Tetapi ketakutan sesuatu yang gaib, maka ini adalah ketakutan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalan hati, yaitu tawakal. Kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang manusia yaitu berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan hati juga yaitu meminta pertolongan. Maka meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sering diucapkan dalam sholat, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka na'budu, kami beribadah, yaitu totalitas ibadah apapun
ibadah amalan yang zahir maupun yang sir, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung itu termasuk adalah amalan hati, yaitu dalam kategori ibadah, dan harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam juz amma sering kita mengucapkan dan berulang-ulang kali, qul a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Maka tauhid yang kedua ini, jenis tauhid al-uluhiyah ini adalah yang dibawa oleh para rasul, dari Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebelumnya. Maka tugasnya ini adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummatin, di dalam tiap-tiap umat, rasulan adalah seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, beribadahlah kepada Allah. Dan tugas yang kedua yaitu wajtanibut taghut, disuruh menjauhkan manusia kepada sesembahan-sesembahan, yaitu at-taghut adalah sesembahan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Itulah perkataan orang-orang kafir. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu kita beriman kepada setiap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih yang dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya menurut hakikatnya. Nama-nama Allah itu banyak di dalam Al-Quran, sering kita baca, yaitu Ar-Rahman, As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, dan itu salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya sesuai dengan sifatnya, dan sifatnya ini tidak sesuai dengan sifatnya manusia. Seperti As-Sami', yang maha mendengar. Pendengarannya Allah
tidak sama seperti pendengarannya manusia. Al-Basir, Allah Maha melihat, tetapi penglihatannya Allah tidak sama seperti penglihatannya manusia. Demikianlah, supaya kita mudah untuk memahami kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah yang seutuhnya itu adalah kita mengakui Allah sebagai sang pencipta dan kita hanya beribadah kepada Allah dan meyakini bahwa nama Allah dan sifat-sifatnya yang disandarkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah itu sering diucapkan oleh orang-orang kafir, tetapi mereka membuat tandingan-tandingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk diri kita dan kepada sahabat sekalian. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi ladang amal buat kita untuk saling mengingatkan. Saya akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.